Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Dayanto dengan NIM C1C019013. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai akad salam dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SD, MSc, CI, GNR, CSRS. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian akad salam. Yang kedua, jenis akad salam. Yang ketiga, dasar syariah akad salam. Yang keempat, perlakuan akuntansi PSAK status 3. Pengertian akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Lalu untuk jenis akad salam, yang pertama salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok, supplier, atau pihak ketiga lainnya. Melaksanakan transaksi bai as-salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Dasar syariah akad salam. Yang pertama, sumber hukum akad salam, Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Lalu untuk hadis riwayat Bukhari, Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli, objek, akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam, dan ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad salam antara lain, yang pertama pelaku adalah cakap hukum dan balik. Yang kedua objek akad. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada zarar. Lalu barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Waktu penyerahan barang harus jelas. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akan menjadi fasah atau rusak. Dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang yang dipesan tersedia, atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerima. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Lalu barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah. Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumber yang berbeda, para ulama membolehkannya. Lalu apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Untuk rukun ketentuan ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad salam. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim tidak sesuai akad, pembeli menerimanya. Yang keempat, barang diterima. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya.
Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Perlakuan akuntansi PSAK 103. Untuk akuntansi pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan 1. Besarnya modal usaha salam. 2. Jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu untuk akuntansi penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan 1. Piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. 2. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang 3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.